Lalu kemudian, atas dasar apa kita melakukan ibadah haji berkali-kali misalnya? Dalil mana yang menganjurkan untuk haji berkali-kali? Kata Syekh Ali Mustafa Yaqub, beliau sangat mewanti-wanti orang yang naiknya haji berkali-kali tanpa ada rasa solidaritas sosial sama sekali terhadap sekelilingnya. Dapatkan konten eksklusif Bincang Syariah di aplikasi Berkah. Download sekarang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surah Ali Imran ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Maka barang siapa yang mengingkarinya, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya. Dia tidak memerlukan sesuatu apapun dari alam semesta ini. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin, syahadah an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi Ramadan." Islam itu, kata Nabi, didirikan di atas 5 pilar. Pertama, syahadat bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan bahwa sesungguhnya Muhammad Rasulullah. Mendirikan salat, kemudian membayar zakat, haji ke Baitullah, dan puasa di bulan Ramadan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Teman-teman, seringkali di masyarakat kita melihat ada orang yang melaksanakan haji hingga lebih dari sekali. Ada sejumlah alasan yang membuat orang itu ingin naik haji lagi dan lagi. Paling tidak, alasan yang menurut hemat kami, yang pertama, karena haji yang pertama yang dirasakan oleh orang itu mungkin kurang mantap, sehingga ia bermaksud untuk mengulangnya dan menyempurnakannya. Kemudian yang kedua, dia mengulang haji karena akan menghajikan orang lain atau yang dinamakan dengan badal haji. Dan yang ketiga, mungkin saja dia berhaji lagi karena menjadi pembimbing jamaah haji atau pembimbing di jamaah umroh misalnya. Dan yang keempat, mungkin hemat kami, mereka berhaji lebih dari sekali itu adalah untuk mengikuti sunnah. Baik. Menurut pakar fikih asal Irak yang bernama Ibrahim Yazid An-Nakhai, pernah menyinggung terkait yang keempat tadi. Apakah itu sunnah diulang-ulang atau bagaimana haji itu? Kata beliau, walaupun hadis Rasulullah SAW menyatakan bahwa haji yang kedua dan seterusnya adalah sunnah, namun hukum itu bisa berubah manakala ada atau tidaknya ada illat atau alasan yang mengikuti itu. Contohnya apa? Ya, ini kita dasarkan misalnya kepada sebuah kaidah usul fiqih sesuai konteks di atas. Apa kata Syekh Ibrahim An-Nakhai? Berhaji lebih dari sekali yang hukumnya asalnya adalah sunnah bisa kemudian menjadi makruh. Alasannya adalah apabila ada orang yang belum pergi haji dan ingin berangkat haji namun gagal karena terbatasnya kuota misalnya, sementara di dalamnya ada orang-orang yang sudah berhaji berkali-kali, maka hukumnya orang yang haji berkali-kali itu yang awalnya sunnah itu jatuh kepada makruh. Itu kata Imam An-Nakhai. Lalu kemudian, atas dasar apa kita melakukan ibadah haji berkali-kali misalnya? Dalil mana yang menganjurkan untuk haji berkali-kali? Dalam hal ini, kami akan mencoba mengingat kembali pesan dari guru kami, Allah yarham Profesor Dr. Kiai Haji Ali Mustafa Yaqub. Apa nasihat-nasihat atau pelajaran yang beliau berikan kepada kami sebagai murid-murid beliau? Kata Syekh Ali Mustafa Yaqub, beliau sangat mewanti-wanti
Orang yang naiknya haji berkali-kali tanpa ada rasa solidaritas sosial sama sekali terhadap sekelilingnya. Nasihat-nasihat ini kemudian beliau juga tuliskan di dalam sebuah buku yang berjudul Haji Pengabdi Setan. Silahkan teman-teman bisa baca buku itu. Kami ingin mengulang kembali pelajaran beliau kepada kami selaku muridnya. Dalam hal ini guru kami mengajarkan bahwa kendati ibadah haji telah ada sejak masa Nabi Ibrahim, bagi umat Islam ia baru diwajibkan pada tahun 6 Hijriyah. Walaupun begitu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat belum dapat menjalankan ibadah haji karena saat itu Mekah masih dikuasai kaum musyrik. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menguasai Mekah atau Fathu Makkah namanya pada 12 Ramadan tahun 8 Hijriyah, maka sejak itulah beliau baru berkesempatan beribadah haji. Namun apa yang terjadi? Faktanya sesudah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak langsung beribadah haji pada tahun 8 Hijriah itu. Juga tidak pula pada tahun 9 Hijriah itu. Atau 1 tahun sesudahnya. Nah, dalam hal ini, kapan Nabi mulai melakukan ibadah haji? Itu adalah tepatnya pada tahun 10 Hijriah. 3 bulan kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Artinya tahun 10 Hijriah. Nabi baru melaksanakan haji. Dan haji itu disebut dengan haji wida atau wada, haji perpisahan. Teman-teman, dari keterangan tersebut, berdasarkan pedoman atau berpedoman kepada sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi ternyata berkesempatan beribadah haji 3 kali. 3 kali. Namun beliau menjalaninya hanya sekali saja. Itu Nabi loh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga berkesempatan umrah sebenarnya ribuan kali malah. Karena beliau yang paling dekat dengan posisi Ka'bah, Baitullah itu. Namun ternyata beliau hanya melakukan umrah sunnah 3 kali. Tidak 5 kali, tidak 7 kali, ataupun lebih dari itu. Dan Nabi hanya melakukan haji sekali dan umrah 3 kali. Nah, mengapa demikian? Ini kemudian jadi pertanyaan kita. Sebelum itu kita bahwa harus meyakini bahwa di dalam diri Nabi ada uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Maka sekiranya haji atau umrah berkali-kali itu baik, tentu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih dahulu mengerjakannya. Karena salah satu peran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah memberi uswah teladan bagi umatnya. Dan selama 3 kali Ramadan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga tidak pernah mondar-mandir, menggiring jamaah untuk umrah dari Madinah ke Makkah. Lebih dari itu, lebih lanjut, beliau menjelaskan kepada kami murid-muridnya, Syekh Ali Mustafa Yaqub, apa kata beliau? Di dalam Islam itu ada 2 kategori ibadah. Apa itu? Yang pertama ada ibadah qasirah atau ibadah individual yang manfaatnya hanya dirasakan pelakunya saja. Dan yang kedua ada ibadah muta'addiyah. Apa itu ibadah muta'addiyah? Itulah ibadah sosial yang manfaatnya bukan hanya dirasakan oleh pelakunya sendiri, tetapi juga dirasakan oleh orang lain. Nah, ibadah haji dan umrah itu termasuk ibadah qasirah. Dan faktanya juga ketika pada saat yang bersamaan terdapat ibadah qasirah dan ibadah muta'addiyah, terdapat kesamaan ibadah individual dan ibadah sosial, mana yang lebih didahulukan Nabi? Ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengerjakan ibadah qasirah, melainkan beliau lebih memilih mengerjakan ibadah muta'addiyah, ibadah sosial yang manfaatnya bagi orang banyak. Lalu apa saja ibadah muta'addiyah, teman-teman? Misalnya menyantuni anak yatim, yang termasuk ibadah muta'addiyah itu. Sebagaimana oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, penyantunannya itu dijanjikan dengan surga. Malah ketika hidup berdampingan dengan beliau di surga nanti. Sementara untuk haji mabrur, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya menjanjikan surga tanpa janji berdampingan bersama beliau. Ini bukti bahwa ibadah sosial tadi lebih utama ketimbang ibadah individual.
walaupun tanpa perlu memisahkan dua ibadah ini. Di Madinah misalnya, di saat Rasulullah SAW masih hidup, banyak mahasiswa-mahasiswa atau banyak pelajar-pelajar yang belajar kepada Nabi SAW. Mereka tinggal di As-Suffah, di Suffah Masjid Nabawi atau pinggiran Masjid Nabawi. Mereka dinamakan dengan As-Suffah. Mereka di situ disebut juga dengan Ahlus Suffah. Mereka adalah sahabat Nabi SAW, para sahabat Nabi yang tidak memiliki apa-apa kecuali hanya memiliki dirinya sendiri, memiliki badannya sendiri. Semisalnya siapa mereka? Ada di sana Abu Hurairah bersama para sahabat Nabi SAW yang lain. Dan Nabi saat itu menanggung makan mereka semuanya. Bahkan istri Nabi semuanya menanggung makan orang-orang Ahlus Suffah itu. Ibadah muta'addiyah seperti ini yang diteladankan oleh beliau bukan pergi haji berkali-kali atau menggiring jamaah untuk umrah tiap bulan misalnya. Karenanya para ulama dari kalangan tabi'in seperti Muhammad ibn Sirin, Ibrahim al-Nakhai, dan Imam Malik bin Anas berpendapat beribadah umrah setahun 2 kali hukumnya makruh, tidak disukai, karena Nabi SAW dan ulama salaf tidak pernah melakukannya. Dalam hadis qudsi riwayat Imam Muslim ditegaskan bahwa Allah dapat ditemui di sisi orang sakit, orang kelaparan, orang kehausan, dan orang yang menderita. Allah dapat ditemui di situ. Nabi SAW juga tidak menyatakan bahwa Allah dapat ditemui di sisi Ka'bah. Jadi Allah berada di sisi orang lemah dan orang yang menderita. Allah dapat ditemui melalui ibadah sosial, bukan hanya ibadah individual saja. Ini membuktikan bahwa ibadah sosial ketika bertentangan dengan ibadah individual yang sifatnya hanya untuk kepentingan kita saja, maka Nabi saja menyentuhkan untuk mendahulukan ibadah sosial. Oleh karena itu teman-teman, bijak-bijaklah kita dalam beragama. Jangan kemudian kita beragama, haji berkali-kali itu atas landasan hawa nafsu. Jangan-jangan atas landasan hawa nafsu. Jangan seperti itu. Mari kita beragama dengan akal, dengan kalbu kita, dengan kepedulian kita kepada sesama manusia. Teman-teman yang berbahagia, di dalam sebuah kaidah fiqih menyebutkan al-muta'addiyah afdalun minal qasirah. Maksudnya apa? Ibadah sosial lebih tinggi utama daripada ibadah individual. Bukankah Nabi sudah bersabda, apa kata beliau? Carilah keridhaanku dengan berbuat baik kepada orang-orang lemah di antara kalian, karena kalian diberi rezeki dan ditolong disebabkan orang-orang lemah di antara kalian. Hadis riwayat Sahihain. Dan dalam riwayat An-Nasai juga dikatakan, apa kata Nabi? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menolong umat ini dengan sebab orang-orang yang lemah dari mereka itu, yaitu dengan perantara doa, salat, dan keikhlasan mereka. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai. Maka ketika banyak anak yatim yang terlantar, apalagi orang di tengah pandemi hari ini, puluhan ribu orang sakit, puluhan ribu orang tidak punya biaya untuk berobat. Ribuan orang menjadi tunawisma akibat bencana alam misalnya. Banyak balita busung, lapar, banyak rumah Allah yang roboh, banyak orang terkena pemutusan hubungan kerja atau di PHK, banyak orang yang makan nasi yang sudah basi, banyak rumah yatim dan bangunan-bangunan pesantren yang terbengkalai, bahkan mati, tidak ada biaya untuk pembangunan. Lalu kita pergi haji berkali-kali. Kita pergi haji berkali-kali dengan uang yang tidak sedikit banyaknya. Dan kita mengaku sudah beribadah, beragama yang paling benar. Sedangkan mereka-mereka itu kelaparan. Bahkan orang-orang terdekat kita tanpa kita sadari. Maka teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita patut bertanya kepada diri kita sendiri. Apakah haji kita itu karena melaksanakan perintah Allah? Ataukah haji itu karena melaksanakan perintah hawa nafsu kita?
Islam tidak melarang melaksanakan ibadah haji, bahkan banyak dalil-dalil Al-Quran dan hadis untuk memerintahkan untuk menjalankan ibadah haji dan umrah. Tetapi Islam melarang berlebih-lebihan. Islam melarang lugulu-gulu. Islam melarang sesuatu yang tidak pada tempatnya, sesuatu yang tidak wajar. Islam lebih menganjurkan kemaslahatan. Islam lebih menganjurkan kemaslahatan bagi orang banyak. Lalu kemudian kalau kita renungkan kembali, ayat mana yang menyuruh kita melaksanakan haji berkali-kali? Sementara tadi sudah kita sebutkan, kewajiban agama masih segudang di depan kita. Tidak ada dalil yang konkret menyatakan harus diulang-ulang haji itu. Nabi hanya haji sekali, umrah hanya 3 kali. Lalu apakah haji kita itu mungkin mengikuti Nabi SAW? Karena Nabi SAW tidak memberi teladan tentang itu berulang-ulang itu. Atau sejatinya kita mengikuti bisikan hawa nafsu setan kita. Atau kita agar ingin di mata orang awam kita disebut sebagai orang luhur, sebagai haji yang punya duit, yang punya kemewahan. Apakah ini yang menjadi motivasi yang mendorong kita? Maka kalau ini berarti kita beribadah haji bukan karena Allah, melainkan karena syaitan. Dan secara tidak sadar kita adalah termasuk orang-orang yang berhaji dalam pengabdian, mengabdi kepada syaitan, atau yang disebut dengan guru kami, haji pengabdi syaitan. Padahal firman Allah Subhanahu wa taala Quran surah Al-Baqarah ayat 196 misalnya, memerintahkan ibadah haji dan umrah itu harus berlandaskan semata-mata karena Allah, ridha Allah, bukan karena berlandaskan hawa nafsu dengan berbagai ketentuan-ketentuan yang kita sebutkan tadi. Apa kata Allah? Wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah ibadah haji dan umrah itu karena Allah. Di saat kita asyik menghambur-hamburkan uang untuk naik haji berkali-kali itu, entah itu memang niat karena Allah atau sekedar hiburan misalnya. Kemudian kita selfie di situ di Ka'bah, kemudian memperlihatkan kepada orang kita sudah sampai di situ. Memang hati tidak ada yang tahu. Siapa yang akan tahu kata hati seseorang? Hanya dia yang dengan Allah yang tahu. Tetapi kalau memang pada kenyataannya bukan untuk nilai ibadah, hanya untuk hawa nafsu, berarti kita masuk ke dalam haji pengabdi syaitan itu. Lalu kita perlu merenungkan kembali, apakah solidaritas kita sudah ada kepada sesama manusia? Apakah sudah ada kepedulian kita kepada orang-orang fakir miskin, anak yatim, orang terlantar, dan janda, para janda, dan semuanya? Mari kita ingat kembali hadis Nabi ini. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Tidaklah seseorang itu mencintai saudaranya itu sebelum dia mencintai saudaranya sebagai dia mencintai dirinya sendiri. Di dalam hadis lain juga dikatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat kepada orang lain, yang bermanfaat hidupnya bagi orang lain, bukan malah orang yang menyengsarakan kehidupan orang lain, bukan orang yang ingin menjadi benalu di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Coba teman-teman, coba sesekali kita bayangkan dan kita renungkan, andai kata dari setiap musim haji terdapat 10.000 orang yang sudah pergi haji misalnya, dan uang BPIH itu minimal katakanlah 25 juta itu disumbangkan untuk kepentingan membantu fakir miskin, menyantuni anak yatim, dan lain sebagainya, tentu akan terkumpul dana dari haji itu setiap tahun sebesar 250 miliar rupiah. 250 miliar rupiah adalah, bayangkan, sebuah dana yang cukup besar untuk meningkatkan kesejahteraan anak yatim dan memberdayakan fakir miskin. Tetapi sayang sekali, uang yang sekian banyaknya itu kemudian hanya difoya-foyakan oleh orang dengan niat bukan untuk ibadah yang lillahi ta'ala, dan mengulang-ulang haji hanya untuk popularitas, bukan untuk ibadah kepada Allah. Diingin-ingin disebut oleh orang lain. Dia semata-mata menyenangkan dirinya sendiri, bukan menyenangkan orang banyak. Alhasil teman-teman, dari apa yang kami sampaikan tadi,
kami tidak menyalahkan siapa yang naik haji itu. Malah itu adalah rukun Islam kita. Tetapi berhaji yang berulang-ulang kali itu, yang lebih dari sekali, serta umrah yang berulang-ulang itu, yang lebih dari 3 kali, karena sunnah Nabi haji hanya sekali dan umrah hanya 3 kali. Kalau kita berulang-ulang kali melakukan itu, apakah kita benar-benar mengikuti sunnah Nabi atau tidak? Dan di tengah kita menghambur-hamburkan uang untuk sampai ke situ, di saat yang sama saudara-saudara kita, keluarga kita menanggung lapar, menahan haus, mengalami segala kesulitan dan ketidakberdayaan, dan kita tidak peduli dengan mereka. Malah kita hanya memperturutkan hawa nafsu untuk kepentingan kita pribadi, walaupun itu kita namakan dengan ibadah. Kita harus hati-hati. Ingat, syaitan itu dia tidak selalu menyuruh kita kepada berbuat maksiat secara terang-terangan. Syaitan itu dia juga menyuruh kita untuk beribadah, tetapi dalam ibadah itu niat kita sudah diselewengkan bukan untuk Allah. Di dalam ibadah itu kita sudah diselewengkan oleh syaitan, tujuannya hanya untuk dilihat oleh orang lain, tujuannya untuk kepentingan nafsu semata. Disitulah syaitan bermain, disitulah cerdiknya syaitan. Dan di situ pula kita harus waspada. Kita mari beragama secara wajar, tidak berlebih-lebihan, dan bermanfaat bagi orang banyak. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.